Gunung Gede menjadi salah satu gunung yang sangat diminati oleh para pendaki dengan daya tarik Sabana Surya Kencana dan letak yang strategis di antara kota-kota besar di Jawa Barat, menjadikan gunung ini penuh dengan kontroversi. Kira-kira kontroversi apa saja? Mari kita bahas di Literasi Belantara. Memulai perjalanan dari Tasikmalaya menuju ke Bandung untuk menemui teman pendakian yang sebelumnya bertemu di Gunung Guntur. Ada Bung Rizky, Gani, Mang Endo, dan Bunda Pela. Di sini kami packing ulang barang dan logistik untuk dimasukkan ke dalam mobil. Dilihat dari logistik yang mereka bawa, sepertinya nanti kami akan makan enak di gunung. Jadi kira-kira kita makan apa aja di sana untuk 2 hari ya? 2 hari. Malam grill Yoshinoya, grill daging sapi kualitas kurban. Anjay. Pagi-pagi. Pagi-pagi suki-sukian. Makanannya anti mainstream kok. Biasanya orang mah sarden itu nih. Yang daunnya. Sarden. Hari sudah mulai sore, dan saya lebih memilih duluan menuju ke base camp menggunakan motor. Sekalian juga mampir ke Eiger Jalan Sumatera untuk melihat beberapa barang dan silaturahmi dengan orang-orang di Eiger. Melanjutkan perjalanan ke base camp yang ada di Cianjur menggunakan motor, pasti bokong terasa pegal, dan saya pun memilih untuk berhenti di perbatasan Bandung Cianjur, yang khas akan minuman cincau dan menikmati mie bakso juga. Setelah berpuluh-puluh kilometer sendirian di jalan, akhirnya saya pun sampai di titik pertemuan base camp Gepangku jam setengah 10 malam. Dan tentunya yang baru sampai di lokasi baru saya seorang. Juga tidak ada satupun pendaki saat itu, dan hanya ada penjaganya. Mau gimana lagi, yang bisa saya lakukan saat ini, ya hanya bergebut ria. Ganteng bang, begitu bang, gaya lu bang. Coba tebak, apa? And I will love. Berjam-jam saya menunggu, akhirnya mereka tiba di base camp tempat kami menginap. Dan tinggal satu orang lagi yang belum datang, yaitu Tama, teman pendakian yang bertemu di Gunung Selamet. Dia berasal dari Jakarta dan pasti tiba paling lama. Anjing langsung ngahanetan bos. Orang Bandung katirisan. Well kata mah. Jam 2 malam dia baru datang menggunakan ojek dari stasiun Bogor. Gak kebayang jauhnya dan kasihan juga tukang ojeknya. Baru nyampe lo. Ini. Adap. Sehat nih. Alhamdulillah. Mau langsung ke bawah? Ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Siapa yang ngasuh? Walah, siap. Santai aja dulu. Pada ini semua. Hari ini. Kami pun istirahat dan bangun di pagi hari untuk mengisi tenaga dengan sarapan. Sarapan sama apa bos? Sarapan dulu bos. Ayam, tahu, sambal. Mantap. Mantap. Daunnya nggak pakai. Biar itu dengan alam. Ya bener. Jadi atas lah. Biar jadi god. Setelah selesai sarapan, kami bersiap untuk memulai pendakian pada jam 8. Semua orang sibuk di sini. Ada yang ngurusin rental kursi dan tenda, ada yang ngurusin nasi bungkus untuk makan siang nanti, ada yang mengecek peralatan, ada juga yang sibuk make upan. Sekarang kita akan mulai berangkat jam 8.52 dari base camp Gepangku. Kenalin dulu dong namanya bang. Anjir, gak fokus.
Gimana nih, kenalin nggak formal atau kenalan? Ya kenalan aja biar tahu orang lain. Kebetulan kita Dari mana Tam? dari Jakarta Barat. Jakarta. Kita kebetulan ketemu di mana? Bro? Selamat waktu itu. Selamat ya. Sekarang nanjak lagi. Bareng di Gede. Oke? Siap. Yang belakang ada siapa? Yang belakang ini? Saya dari Dormont Adventure. Sama Rizky Gumlar. Rizky Gumlar di Bandung. Di Bandung. Ya. Pojang Bandung. Majang Bandung. Terus di sini ada berdua lagi so sweet. Anjir. Yang depan siapa namanya? Alan Kusuma. Alan. Kusuma. Mang Alan ya. Poin. Nah, di belakang Genjet ya paling muda alias Gani. Joy. Ini teteh siapa namanya teh? Kenalin dulu dong teh. Kalian Jawir. Marsha Novella. Marcelo Pella. IG-nya dong teh biar di follow nanti sama netizen. Kami pun mulai melangkah menuju pos Simaksi yang lumayan jauh dari penginapan, sehingga membuat kami harus berjalan terlebih dahulu. Hitung-hitung pemanasan dulu. Kita ngomongin lagi. Ajig. Cari acan. Tanpa berlama-lama, kami langsung mengurus Simaksi. Ngomong-ngomong, kami mengurus registrasi online di situs resmi, sehingga biaya Simaksi bisa lebih murah dengan rincian registrasi online sebesar Rp29.000 per orang, dan mengurus surat keterangan sehat di sini sebesar Rp25.000 per orang. Tidak lupa juga kami menyimak penjelasan dan larangan apa saja yang ada di sini. Untuk dispensasi bawa pisau berapa buat motong-motong? Bawa ini, Jadi udah aman ya Kak? Kalau misalkan udah aman, kita nitip bagian rokok, pintu rokoknya pasti mati ya. Sama nitip sampah sekecil apapun sampah dibawa turun kembali. Bisa di... Akhirnya kami selesai mengurusi Simaksi dan melanjutkan perjalanan kembali menuju pintu rimba, melewati perkebunan warga. Ketika di jalan, saya kira tidak ada ojek di pihak ini. Tapi ya sudahlah, kita lanjutkan saja dengan berjalan kaki, meskipun disengat matahari. Dikarenakan sekarang masih termasuk musim kemarau, sepanjang jalan kami ditemani debu yang berterbangan di udara. Setelah lumayan jauh melangkah, hutan mulai terlihat dan jalur berubah menjadi menanjak. Kunaon ya, kunaon. Kenapa teh? Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, ayo lanjut dong. Apakah usia tidak bisa membohong ya saudara? Ngomel gitu sih kan. Ya banget. Kordak ajig. Jadi gini Wir, Jadi gini Wir. 40. Gimana Wir? Lu pengen naik tapi nggak mau capek. Tai. Tapi nggak nak aspal. Aspal, ini mau aspal. Ini ada noge tanjakan ya. Tapi mah Gimana tanjakannya, Bung? ngeri. Miring. Miring sekali, Bung. Kayak otak temen. Anjing. Otak lu. Itu batur wae, areureun di dia berat arunan ke areureun berarti urang. Ieu perinces kircon. Orang-orang pada berhenti di trek tanjakan. Kita mah nggak berhenti. Berarti kita apa? Tolol. Kita baru nyampe di pos ojek, kayaknya ini belum pos 1 dan termasuk pintu rimba juga. Jadi estimasi perjalanan dari base camp ke pos ojek itu sekitar 45 menit. Terhitung cepat atau lambat? Gak tahu. Cepet banget. Cepet banget ya. Pantengin Gak berhenti. Setelah tiba di pintu rimba, kami pun lebih memilih istirahat dan sekedar berfoto untuk update story di sosial media. Handap gitu. Langsung gue. Kandap ya. Entah kudu make kehandap. Kandap tuh naon? Kandap tuh Bawah. Siap. Gunung Gede. Pergi untuk pulang. Setelah selesai, kami melanjutkan pendakian kami menuju pos 1 dan di balik tanjakan ternyata ada warung. Sepertinya tadi kami salah tempat berhenti.
Salah tempat break guys. Ternyata warungnya di sini bukan di bawah. Salah tempat break kita. Break lagi nggak? Janganlah, lanjut aja lanjut. Pendakian kali ini akan menjadi pendakian teramai selama saya mendaki gunung. Karena di keterangan registrasi online ada sekitar 98 orang yang mendaki hari ini. Hari kerja saja seramai ini, apalagi kalau hari libur. Gak kebayang ratusan orang mendaki gunung ini. Apa Bang Gani apa? Siang-siang bareng si Ade, jangan lupa ke Gunung Gede. Anjing, cakep. Jalur yang kami lewati masih terbilang landai dengan pijakan tanah yang rata. Dengan tenaga yang masih segar, kami masih bisa bercanda dan tertawa. Gak tahu aja nanti di depan jalurnya akan sesulit apa. Pada intinya, nikmatin saja masa mudahmu sebelum masa sulitmu. Sepertinya lama sekali untuk sampai di pos 1. Dengan mereka yang berfoto-foto di setiap sudut jalur. Tapi nikmatin ajalah kapan lagi pendakian sesantai ini. Sepertinya judulnya harus berubah dari ekspedisi jadi bertamasya. Akhirnya kami tiba di pos 1 untuk beristirahat kembali. Pos 1 ini? Pos 1 bukan? Nah itu Tugu itu. Gapura. Garpuranya. Nah ini di sini. Gimana Bang? Jelasin dong di sini ada apa? Kesini lo nya kesini. Yang gue tahu dulu ini Garpura. Garpura. Garpura atau Gapura sih? Gapura. Yang gue tahu ini tuh dulu Gapura. Cuman karena gempa Cianjur. Kira apa? Jadi gak ada ya? Gak ada. Padahal ini ikonik. Ada tulisannya. Apa tulisannya ini? Taman Nasional Gede dari Pangrango. Tapi ya gara-gara gempa kita juga tidak bisa menyalahkan alam. Betul tidak? Betul. Akhirnya kita sampai di pos 1 jam 11 kurang 5 menit. Estimasi dari pos ojek berapa tadi teh? Sekitar 20 menitan lah. Kita istirahat dulu di sini. Sebat dulu. Bang, nama kelompok pendakiannya apa Bang? LA. Apa LA? Lakaswara Azurea. Apa itu? Apa tuh artinya apa? Lakaswara Raja dunia yang Azurea. berwarna biru. Raja dunia yang berwarna Biru. Widih. Dia orangnya ini banget gitu. Senja banget. Gak pakai lama kami pun melanjutkan pendakian kami kembali menuju pos 2. Saya rasa pendakian kali ini terlalu banyak berhentinya dan terasa lebih lama dari pendakian sebelumnya. Karena mungkin salah satu anggota kami ada seorang wanita. Dan mau tidak mau kita harus mengikuti ritme berjalannya. Satu kata, dua kata. Dari sini ke Legok Lenca 0,11 km berarti cuman 10 meter. 11 meter lagi. Legok Lenca. 11 meter tapi nanjak. Tapi nanjak. Next. Buntut Lutung masih jauh saudara-saudara. Setelah melihat map, sepertinya pos 2 sudah ada di depan kami. Tapi kalau pakai mata belum terlihat. Bukannya langsung menuju pos 2, kami malah lebih memilih berhenti di warung sebelum pos 2. Karena Pia Putri adalah jalur primadona, jadi gak heran di jalur ini begitu banyak warung yang menggoda untuk terus berhenti. Kalau tergoda warung gak apa-apa, kalau tergoda wanita lain cerita. Mana tuh? Bala-bala sama kagan, pilih kan. Karena saya sedang capek, jadi yang segar-segar. Lawan teregan. Bala-bala. Bala-bala aja. Nukumaha bala-bala teh nukumaha. Bala-bala kami. Segar. Samangka goreng. Mangka goreng. Emang gak suka, tapi segar. Ada liriknya naon? Setelah menikmati segarnya semangka di jalur pendakian,
kami memilih untuk berjalan kembali dan melewati pos 2 karena ternyata pos 2 tepat di atas warung tempat kami berhenti. Cuma tadi belum terlihat saja. Ya sudahlah, kami langsung saja menuju ke pos 3. Masa baru juga berjalan sedikit sudah mau berhenti kembali. Tuh bareng tuh sama si A, nyasar-nyasar bareng. Guys, mulai haroream ngararomong ya. Mulai nggak berenergi. Cukurukuk. Lagi-lagi kami menemui warung di tengah jalur pendakian. Dan lagi-lagi kami berhenti dan beristirahat kembali. Padahal elevasi dari pos 1 sampai pos 3 terhitung landai. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Kami lebih memilih untuk makan siang di pos 3 saja. Enak perahu sih. Curam. Lembang warna ungu. Keluarkan perutnya. Ih. Respect dong. Ih. Pak, coba kamera tulunya kuatin walnya. Kuatin wal tahan tuluy. Coba kalau gini, tapi gimana? Udah 3 bulan. Kami pun kembali melanjutkan pendakian menuju pos 3. Jujur saja, sebenarnya perut kami tidak begitu kelaparan. Tapi disiplin makan sudah jadi keharusan. Karena pendakian bukan hanya sekedar berjalan menuju puncak, tetapi juga bagaimana kita mendisiplinkan diri sendiri. Sesekali kita boleh mengistirahatkan tubuh kita untuk mencapai sebuah tujuan, tapi jangan terlalu keenakan di zona nyaman. Walaupun tidak kuat untuk berlari, setidaknya kita terus berjalan, walaupun perlahan. Budegnya ditahan. Kok tahan. Sabar detik kuatna ya. Satu ulah lah. Tadi tak bisa nahan ini mah. Bonus. Lari Naruto. Sasuke. Akhirnya pos 3 guys. Setelah perjalanan yang membagongkan Sekali. sampai juga waktunya makan. Oh, makan di sini bukan di 4. Makan di sini di 4. Hah? 4 kan nanggung. Nanggung. Disurkan. Kenal dari sini ke 4 berapa? Berapa ayo? Sesampainya di pos 3, kami tidak langsung makan begitu saja dan mendinginkan tubuh terlebih dahulu. Di setiap pendakian, biasanya saya lebih memilih untuk membungkus nasi dari base camp ketimbang memasak. Alasan utamanya adalah karena waktu dan lebih simpel saja. Tinggal buka nasi bungkus, makan, lalu kenyang. Sekarang kita baru nyampe di pos 3 dan tadi estimasi perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 itu sekitar 1 jam mungkin. Karena treknya gak terlalu edan juga sih. Dan katanya dari pos 3 menuju ke pos 4 itu sama dekatnya, jauhnya. Cuman jadi lebih menantang lah. Dan dari pos 4 ke pos 5 itu dekatnya. Nah, Sabana Surya Kencana itu di pos 5. Jadi nanti kita akan lintas di Surya Kencana. Ya mudah-mudahan sore nyampe di sana, tapi nggak tahu nih, tergantung stamina. Tergantung Indo. Tergantung Mang Endo. Let's go teh pel kapan? Kapan ya? Ada kadinya. Tenaga kami terisi kembali dan siap untuk berjalan. Mulai dari sini tanjakan menjadi lebih vertikal dan berjalan hanya berpijakan tanah yang ditopang akar dari pohon di sekitar. Atraksi lah. Kayang. Anjing, Pak. Panas langsung.
Melihat tanjakannya dan sedikit membandingkan, tanjakan di sini tidak jauh berbeda dengan tanjakan yang ada di Gunung Cikuray, yang sama-sama terjal, dan bedanya hanya di Cikuray jalurnya lebih sempit, dan di Gunung Gede lebih lebar dan banyak pilihan untuk memijak. Sebenarnya terlalu banyak pilihan juga membuat bingung dan tenaga lebih terkuras karena harus berpikir jalan mana yang harus kami lewati. Udah berjalan di tanjakan terjal, disuruh berpikir dan memperhitungkan pula. Apapun tanjakannya, tetap jalani seperti kehidupan. Oh, cuna tadi di rudal ya. Aduh. Manis gitu kata-kata orang teh euy. Da pahit asli nama ada tanjakan mana. So dewasa mana. Jarak dari pos 3 menuju pos 4 menjadi lebih jauh dibanding sebelumnya. Mungkin terpengaruh juga oleh tingkat tanjakan yang terjal dan lebih sulit berjalan di antara akar. Wadidaw, tanjakannya wadidaw. Sesampainya di pos 4, kami tidak berhenti mengeluh dan rasanya ingin mendirikan tenda di sini saja. Badan kami benar-benar begitu terasa lelah dan begitu berat untuk kembali melangkah. Tapi kami pikir sayang kalau harus mendirikan tenda di sini, sedangkan Sabana Surya Kencana sudah menanti di sana. Kita sekarang sudah sampai di pos 4, berarti pos 4 masih tanjakan ke atasnya. Dan dari pos 3 ke pos 4 ini tanjakannya benar-benar menantang banget sih. Bikin mental down. Perjalanan tadi jam berapa ya? Sekarang intinya jam 4.12. Tadi itu kita berangkat dari base camp jam 9, jam setengah 10. Sekarang jam 4. Pendakian tercapai kayaknya. Gunung Gede. Melanjutkan pendakian menuju pos 5 yang ada di pintu masuk Sabana Surya Kencana. Dari sini hari sudah mulai gelap dan sesekali diselimuti kabut. Dan dari sini juga kami terus saling menyemangati satu sama lain. Gimana tanggapannya Bung Rizky ke sini? Ngerinyo. Jangankan wanita, cowok juga mengeluh. Sayang. Rungkad motor nage sitit. Agar lebih mudah untuk penyebutan Sabana Surya Kencana, saya singkat saja menjadi Surken. Takutnya ada dari penonton saya yang tidak mengerti dengan istilahnya, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Akhirnya kami kembali menemukan jalur yang landai dan jalur yang tertata rapih dengan batu-batu. Artinya kami sudah hampir sampai di Surken. Madu TJ Rosso. Gunung Gede emang paling top. Jadi udah sampai alhamdulillah di alun-alun Surya Kencana. Perjalanan yang cukup melelahkan. Mana sabananya? Wih, Mantap. Jangan salah beranggapan, setelah sampai di sini selesai begitu saja. Tentunya kami baru sampai di Surken Timur, tempat di mana matahari terbit di sini, dan kami harus berjalan menuju Surken Barat untuk sampai di area camp. Jam 5.19 kita sudah sampai di Sabana Surya Kencana, Gunung Gede, dan akan menuju ke Sabana Barat.
Sebenarnya sah-sah saja untuk mendirikan tenda di area sini, tapi kami lebih memilih untuk mendirikan tenda di Sabana Barat saja, karena di sana ada mata air dan lebih dekat menuju ke puncak. Sok, kayu jalan. 3, 2, 1. Baiklah. Para pengembara dari mana nih? Dari tadi. Dari tadi pagi. Setidaknya kami tidak lagi melewati tanjakan dan hanya berjalan santai menuju Surken Barat dengan di pinggir-pinggir berupa hamparan rerumputan dan warna langit yang menjingga karena jam sudah hampir menunjukkan pukul 6 dan tentunya matahari mulai tenggelam. Sesampainya di area camp, kami mulai mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda dan kami lebih memilih untuk mendirikan tenda di dekat semak-semak saja supaya tidak terlalu diterpa angin dan juga nanti siang tidak terlalu kepanasan. Teh Pel, kerja Teh Pel. Biasa, job desk cewek ketika mendirikan tenda ngapain? Ngahulang. Masak gak? Enggak juga. Tidur dong. Sama saya juga mau tidur. Setelah selesai mendirikan tenda, saya lebih memilih untuk tidur duluan karena badan benar-benar terasa lelah. Sedikit cerita, sebenarnya di pendakian kali ini badan belum benar-benar fit setelah sebelumnya sakit. Jadi jangan sampai kalian seperti saya, terlalu memaksakan kehendak itu tidak baik. Nama menu makan malamnya apa ini, Tak? Daging sapi kualitas kurban. Cara masaknya digimanain tuh Teh? Nama Kita tekniknya. menu malam ini kita nge-grill daging. Grill. Dagingnya ausi Anjay. slice Yoshinoya. Pokoknya mah Mantep nyok. ketika Anda mengendus dari kepala sampai ujung ekor akan bereaksi mangitnya. Masak mana ya? Iya nggak ya kan? Sudah siap summit kan? Siap summit. Jam Bentar berapa lagi. sekarang? Jam berapa? Sekarang jam menunjukkan pukul jam 4 lebih 4:03, setengah 5 lebih. Wah telat atuh summit euy. Hai atuh gas atuh. Yang rencana tadinya summit di jam 4:30, ternyata satu teman kami yaitu Tama melihat sabana seperti membeku. Akhirnya kami pun lebih memilih untuk ke area di mana sabana membeku dan ngonten di sana. Baru kali ini juga saya merasakan hawa yang sedingin ini di atas gunung dan kabut yang menempel di rerumputan benar-benar membeku. Karena saya tidak memakai sarung tangan, sampai-sampai tangan saya benar-benar memerah kesakitan, hampir mati rasa. Setelah puas ngonten di sabana beku, cahaya matahari mulai muncul dan kami pun melanjutkan pendakian menuju puncak gede. Kenapa kita milih ke sabana dulu daripada summit? Soalnya kalau summit itu menurut gua udah terlalu sering lah kita lakuin di gunung lain. Cuman kalau di Gede Pangrango, kenapa alasannya nggak summit dulu? Ya karena ini Beku ya. bekunya ini loh yang jarang ditemuin di gunung lain gitu. Jadi Mantep pokoknya. mantap Bung Rizky, mantap. Mantap. Wah Teh Pel, dingin, beku. Summit nanti dulu, salju nomor 1 Aja. Untungnya dari Sabana Barat menuju ke puncak tidak terlalu jauh, jadi kami tidak terlalu dibuat kelelahan. Hanya saja hawa masih terasa dingin. Masih jauh, ah. Lumayan lah, Lumayan. lumayan. Berapa menit kira-kira ke atas? Berapa jam? Sekitaran 25 menitan lagi lah. Oh, bentar tuh ya. Semangat kakak. Puncak 5 menit lagi.
Lanjutkan perjuanganmu kakak, lanjutkan. Hah. Mas, kenapa berhenti mas? Leklok butuh pelumas. Ketrok lah cing. Kabelan terang tuh. Aduh. Ya, lanjut. Gaspol. Lorong menuju puncak mulai terlihat, dan akhirnya kami sampai di puncak Gunung Gede dan merasakan hangat cahaya matahari. Tampak dari jauh puncak Pangrango terlihat, dan kami memilih untuk sampai di sini saja. Akhirnya sampai juga Anda di sini. Gimana perasaan Anda sampai ke puncak sini? Biasa aja? Mantap. Tripnya biasa aja, tapi udah nyampe atas, so happy. Gunung Gede ini memang ramai pengunjung dan puncaknya tidak terlalu luas, cuma memanjang saja. Sehingga area puncak terlihat lebih padat oleh para pendaki yang ada. Untuk berfoto di Tugu saja, kami harus mengantri panjang. Ketika turun, saya ingin lebih menikmati alam dan tidak merekam selama perjalanan. Singkat cerita, kami pun tiba di tempat mendirikan tenda. Dan ketika siang hari, terlihat jelas sabana yang sempat terbakar. Dan dari berita, ada orang yang sengaja membakar area di sini. Entah yang membakar ada hubungannya dengan yang sedang ramai diperbincangkan di area base camp atau tidak. Yang jelas kita doakan saja supaya orang yang membakar segera diberi hidayah. Setelah selesai summit, sekarang makan sama apa, Bung Rizky? Sekarang menunya suki-sukian, masih Apaan tuh suki-sukian? Jelasin dong, nggak semua netizen tahu. natunya bakso ikan. Di Jepangan. Masih Jepangan dari malam ininya judulnya masih Di Jepangan. Sama sisa grill semalam masih. Kami pun membuat dapuran dari plywood untuk berlindung dari hawa panas. Bung Rizky dan kawan-kawan kembali memasak. Dan menu siang ini adalah makanan rebusan. Perihal memasak, saya tidak bisa banyak basa-basi. Lagi masak apa, Teteh? Cuangki. Tuh, banyak kan? Lihat sini dong. Mana dong? Nah gini enaknya ngecamp bareng cewek teh, dimasakin, tenda didiriin. Iya ya benar ya. Jadi kita tinggal tidur ya. Tinggal makan. Iyalah. Beres di pack. Kalau ada cewek pasti dimanjain kan ya? Ya terima kasih ya. Tapi bukan cewek yang ini. Sayangnya bukan cewek yang ini. Kalau ada cewek yang kayak gitu boleh komen di bawah, nanti disamperin, dihubungin sama Lord Ndo. Doa di alam juga boy. Kertas saya Enggak. Wah, Kita cobain ya masakan aku sendiri. Cobain ya. Biasa Diendus dulu. Biasa. tandis dari kepala sampai ujung ekor. Kita endus dari ujung kepala sampai ujung ekor. Enaknya gitu tuh. Beres. Setelah selesai makan-makan, kami pun beres-beres dan melanjutkan kerja bakti untuk bersih-bersih di tempat kami mendirikan tenda. Karena di sana sampah benar-benar berserakan dari orang-orang pendakian sebelumnya. Untuk para pendaki Indonesia, khususnya anak muda, mari jaga bersama alam ini untuk generasi-generasi setelah kita. Untuk bumi, untuk nanti. Salam Belantara.